Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat ya? Ya, Bapak berharap kamu sehat, Bapak juga sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk itu, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita masih belajar. Mata pelajaran kita adalah administrasi umum. Topik kita atau materi kita hari ini ya, yaitu perlengkapan kantor. Kalau bicara perlengkapan kantor banyak ya, mungkin kamu pasti saat dulu bersekolah waktu di SMP, Sanawiyah, kamu lihat itu kondisi kantor tata usaha, kantor kepala sekolah, kantor atau ruang guru, banyak sekali peralatan ya. Nah, tentu kita akan bahas secara detail bagaimana perlengkapan kantor tersebut ya. Oke, Pak. Selanjutnya kita pahami dulu pertama yaitu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama kamu harus mampu menjelaskan pengertian perlengkapan kantor dengan benar dan percaya diri. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis perlengkapan kantor dengan rinci dan teliti, menjelaskan cara menggunakan perlengkapan kantor dengan tepat dan juga berani dan percaya diri, menjelaskan cara memelihara perlengkapan kantor dengan tepat, berani dan percaya diri, dan mampu menyusun inventarisasi perlengkapan kantor dengan berani, benar, dan percaya diri. Nah, baik, kita lanjutkan saja ke kegiatan belajar, yaitu mengidentifikasi perlengkapan kantor. Nah, di topik ini atau di materi ini, kita akan nanti banyak memahami tentang apa itu perlengkapan kantor, jenis-jenisnya, bagaimana cara menggunakannya, cara memeliharanya, dan menginventarisasi perlengkapan kantor. Nah, pasti inventarisasi ini, sabar dulu ya, kita akan awali dengan bagaimana memahami tentang perlengkapan kantor. Bapak akan jelaskan nanti. Nah, ya, pengertian perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor. Kita pahami sebagai kantor untuk ada kegiatan, tempat mengolah administrasi ya, catat pencatat, ketik mengetik, semua di situ mengolah dokumen-dokumen ya. Kemudian juga ada merekam, menggandakan dokumen. Banyak pekerjaan-pekerjaan kantor itu yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi di sini barang-barang atau peralatan-peralatan tersebut memang mendukung pekerjaan kantor. Ya, seperti ada kertas, karbon, pita mesin, tinta, perforator, numbering mesin dan lain-lain. Bahkan juga ada nanti kita kategorikan, kelompokkan ya. Peralatan-peralatan tersebut nanti ada peralatan atau perlengkapan yang bersifat habis pakai dan awet pakai. Nah, ini dia jenis perlengkapan kantor. Nah, dibagi dua Nanda. Barang habis pakai dan barang tidak habis pakai atau disebut awet pakai. Nah, barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai atau dia tidak tahan lama. Begitu kita gunakan, kita manfaatkan, dan selesai itu kita buang atau selesai itu dia bisa kita gunakan lagi. Nah, contohnya apa? Kertas. Kertas kan hanya sekali pakai Nanda. Tinta juga ya habis kita beli lagi kan gitu. Karbon ya, klip ya, paper clip atau penjepit kertas ya seperti kawat dia. Kemudian pensil, pulpen ya, stipak ya banyak lagi yang habis sifatnya habis pakai ya. Apa namanya? Staples ya, mungkin staples itu yaitu kalau kita menghektar itu ada berupa bentuk kawat apa dia ya. Mungkin kita sebut dengan anak hektar gitu ya. Tapi itu hanya sekali pakai, selesai udah habis gitu. Kemudian barang tidak habis pakai yaitu barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Nah, kalau bicara tahan lama tentu nanti kita akan lihat beberapa kali pakai terus. Tapi memang ada kalanya juga akan rusak gitu ya, kan tidak bisa dipakai lagi. Seperti stapler ya, stapler atau penjepit hektar tersebut, perforator atau kita sebut pelubang kertas ya, cutter dan gunting. Ya, ini perlengkapannya. Nah, kemudian
barang tidak habis pakai juga bisa kita kelompokkan dalam mesin-mesin kantor. Kenapa? Karena dia awet pakai. Ya, awet pakai mesin-mesin kantor ya. Ada komputer, ada mesin fotokopi, ada printer ya, ada cash register, ada juga penghancur dokumen. Ya, banyak lagi mesin-mesin kantor itu ya. Cara menggunakan perlengkapan kantor. Nah, ini kalau dia mesin-mesin kantor atau office mesin. Nah, tadi sudah Bapak singgung ya. Ini termasuk juga barang awet pakai, ya. Yaitu barang yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, tentu menggunakan listrik, dan juga ada magnetiknya. Jadi, Bapak ulangi, pekerjaan-pekerjaan yang terbantu dari mesin-mesin kantor ini bisa saja seperti kita melakukan menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan ya. Nah, ini juga ada menggandakan, memperbanyak menggunakan mesin-mesin kantor tersebut. Nah, ada juga mencetak seperti printer, mencetak ya. Kalau dia menghitung itu ada kalkulator, ada cash register, ya, bahkan komputer juga bisa menghitung dengan aplikasi Microsoft Excel misalnya ya. Nah, contohnya apa? Komputer, laptop, atau LCD liquid crystal display ya. Ini dia bentuk LCD. Ya. Monitor tapi dia ada yang flat untuk LCD. Nah, kemudian juga ada yang laptop. Nah, kemudian mesin tik manual dan elektronik, mesin fotokopi, mesin penghancur dokumen atau kertas atau paper shredder, mesin pengganda dokumen, ya, seperti mesin fotokopi ya, scanner, mesin absensi, dan kalkulator ya. Nah, perlahan kita akan bahas. Berikutnya adalah mesin komunikasi kantor atau kita sebut juga dengan pesawat kantor. Loh, timbul pertanyaan, Pak, kenapa disebut pesawat kantor? Nah, kan gitu ya. Pesawat ya saya tahu itu yang terbang di udara sana. Ada pesawat macam-macam pesawat gitu. Nah, mengapa dikatakan juga pesawat kantor? Karena penggunaannya ini menggunakan telekomunikasi melalui udara atau jaringan ya. Maka dikatakan juga pesawat kantor, mesin komunikasi. Ingat kita pahami tentang komunikasi Ananda ya, kegiatan komunikasi tentu menggunakan media. Ya, ada komunikan, ada komunikator yang menyampaikan, ada message-nya, ada pesan, ya, kemudian ada medianya, ya, atau bisa saja jaringan, ada udara, ada tempat ruang, itu medianya, kemudian ada komunikan yaitu penerima pesan, dan itu dilakukan secara timbal balik atau feedback, ya. Nah, mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. Contohnya apa? Ada telepon, intercom, fax email, dan telepon. Sekarang sudah ada ada email ya, jaringan elektronik surat elektronik, kita menggunakan dari internet ya, jaringan internet. Ya, ini kan kita terbantu dengan adanya fasilitas tersebut ya, dan itu juga akan membantu mempercepat komunikasi kita ya di kantor. Bagaimana upaya pemeliharaannya? Apa itu pemeliharaan? Usaha yang dilakukan secara terus-menerus agar barang tetap terpelihara baik. Jadi kalau kamu punya barang di rumah kan harus ada upaya pemeliharaan kan, supaya tetap kita manfaatkan terus, tahan lama kan gitu ya, dan memberikan manfaat kan gitu, sehingga siap dipakai pada saat diperlukan. Jadi kita perlu pelihara dong, apapun barang-barang atau sesuatu yang kita miliki maka harus kita pelihara ya. Tujuan pemeliharaan untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan tersebut, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur, ya, atau menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan hal tersebut kalau kita di sekolah misalnya ya, atau juga menjamin keselamatan di dalam menggunakan alat-alat yang kita akan gunakan tersebut ya. Nah, manfaatnya apa? Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet. Tentulah kalau kita pelihara akan awet, tahan dia, tahan lama.
Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Kalau kita pelihara terus, tentu tetap kita awasi barangnya di mana, kita tempatnya di mana, kita tetap kendalikan penggunaannya sehingga tetap kita tahu ya di mana barang tersebut, otomatis akan terhindar atau kita bisa menghindari kehilangan ya. Adanya pemeliharaan yang baik atau dilihat atau rapi, tidak berserakan ya, tentu penyusunan juga harus rapi. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik. Tentu ini semua kalau dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan produktivitas atau kenyamanan dalam bekerja, penggunaan barang-barang juga terawat, terpelihara, dan tentu akan membantu dari segi pembiayaan perusahaan. Macam-macam pekerjaan dalam pemeliharaan, ada untuk perawatan barang tersebut, misalnya mesin komputer, berapa kali waktunya untuk kita rawat ya, ada semacam servis ya, perawatan-perawatan berkala. Kemudian kalau kita sendiri punya AC misalnya di rumah atau di kantor, maka ada perawatan berkala, perawatan seperti atau juga motor ya, sepeda motor kita kan tentu ada perawatan berkala ya, apakah ganti oli, servis berkala gitu. Jadi perlu ada perawatan yang sifatnya untuk keawetan barang kita tersebut. Perawatan preventif yaitu pencegahan, yaitu perawatan juga berkala. Ada perawatan yang bersifat jadi masuk nih 3 poin ya. Kemudian bentuk-bentuk upaya pemeliharaannya berdasarkan kurun waktu, berdasarkan umur penggunaan barang, pemeliharaan dari segi penggunaan, pemeliharaan menurut keadaan barang di bentuk-bentuknya. Bisa kita pahami ya, ada kurun waktu, umurnya, ya, kemudian dari segi penggunaan, kemudian juga keadaan atau kondisi fisik barang. Kalau sudah memang parah barangnya tentu harus kita adakan satu pemeliharaan atau servis atau perawatan yang intensif gitu. Cara pemeliharaan perlengkapan kantor, waktunya ada bersifat pemeliharaan sehari-hari, ada berkala, atau pemeliharaan berdasarkan jenis barang, barang bergerak dan juga barang yang tidak bergerak ya. Oke, baik. Sampai sini Ananda tentang perlengkapan kantor materi kita hari ini, dari upaya pengadaan, kemudian jenis-jenisnya, kemudian sampai upaya pemeliharaan peralatan kantor tersebut. Jadi penting kita pahami agar apapun yang ada di kantor, karena peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang ada di kantor semua merupakan aset kantor, dan juga tugas kita adalah di administrasi adalah bagaimana bisa merawat peralatan-peralatan tersebut, barang-barang tersebut untuk keberlangsungan pekerjaan kantor. Demikian Ananda, Bapak berharap nanti coba setelah ini kamu lihat, boleh kamu searching-searching di internet ya, banyak sekali contoh perlengkapan kantor bisa kamu lihat, dan boleh Bapak anjurkan juga kamu cari tahu apa manfaat dari peralatan tersebut. Silakan, selamat belajar, terus tetap semangat kita, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.